Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, semangat pagi, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Kembali di acara spesial Rumah Inspirasi, yaitu Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini malam hari ini. Walaupun kemudian dari sisi temanya ini pasti pengen juga nih diikutin sama teman-teman usia sekolah. Apa boleh buat ya, buat yang di usia sekolah mungkin Anda belum beruntung untuk bisa mengikuti tema malam hari ini, namun buat teman-teman di coaching lanjutan, selamat datang dan mudah-mudahan bisa ikut meramaikan di malam hari ini. Dan juga kelas ini, ruang berbagi malam hari ini, kami bisa dihadiri oleh sebagian teman-teman yang sudah bergabung di program Jumpstart Homeschooling Usia Dini dan juga di kelas memulai homeschooling usia dini tentunya. Nah, silakan teman-teman semua, malam hari ini ini adalah ruang berbagi ya. Ini bukan webinar ya, ini bukan sebuah katakanlah tempat di mana teman-teman semua menyimak ilmu boleh, tetapi saya akan ada hal-hal baik yang bisa dibawa pulang dari webinar malam hari ini. Namun tentu yang kita harapkan adalah teman-teman berbagi apa yang dirasakan, apa yang sedang difikirkan, apa yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan materi yang akan disampaikan malam hari ini. Bersama kita sudah ada Kak Miki. Silakan Kak Miki kembali memperkenalkan diri Anda, usia anak-anaknya, domisili, dan kita mau ngobrol apa nih Kak Miki malam hari ini. Silakan. Terima kasih Mas Andit. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Miki, saya ibu dari 3 orang anak, umur 6, 4, dan menjelang 2, dan saat ini saya sedang hamil anak keempat. Saat ini kami domisili di Solo. Nah teman-teman, malam ini kita mau berbagi tentang manajemen waktu ya. Bagaimana cara orang tua homeschooler itu mengelola waktunya gitu. Jadi di ruang member itu sudah ada beberapa materi yang disematkan di situ, ada rekaman podcast, kemudian webinar, kemudian juga ada e-book yang berkaitan tentang manajemen. Dan kalau nggak salah besok ya Mas Andit ya, kita ada webinar manajemen ya. Besok Nah, apa Mas karena Andit? ada situasi dan kondisi, kami terpaksa mengundur 1 minggu. Oh, diundur. Oke, berarti minggu depan. Jadi minggu depan. Jadi masih ada waktu buat teman-teman yang bisa mengakses kelas manajemen keseharian homeschooling untuk siap-siap sebelum ada webinarnya minggu depan. Karena agak terlalu mepet nih sama pembukaan jam start yang kemarin. Jadi ya kita Oh. geser deh agak di minggu depan supaya lebih banyak yang dapat awareness tentang manajemen. Wah, cocok banget nih sama tema kita malam hari ini. Silakan nggak? Lanjutkan. Oke, jadi ini nanti harapannya teman-teman bisa berbagi kondisi di keluarga masing-masing ya, karena kan setiap keluarga itu memiliki kondisi yang berbeda. Ada yang anaknya masih kecil, ada yang anaknya udah gede, ada yang anaknya campuran nih, usia sekolah sama usia dini. Ada yang anaknya satu, ada anaknya dua, ada yang anaknya kecil-kecil terus banyak. Nah, itu mengelola waktunya pasti beda. Ada ibu yang bekerja tapi dari dalam rumah. Ada juga ayah ibu yang dua-duanya bekerja di luar tapi menjalankan homeschooling, itu juga ada. Nah, itu perlu juga mengelola pengelolaan waktu yang baik. Nah, ini nanti ada sekitar 5 pertanyaan pemantik teman-teman. Jadi, silahkan teman-teman nanti sharing di situ ya. Kalau ada pengalaman di situ dan biar nanti jadi insight bagi teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-teman yang lain itu ada yang berada di kondisi seperti yang sedang dialami oleh teman-teman semua. Oke, gitu ya Mas Adit. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke, mari kita langsung masuk ke pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan, Kak. Oke, pertanyaan pemantik yang pertama ini adalah, apakah teman-teman punya sebuah metode atau cara terkait dengan mengelola waktu? Misalkan nih, ada metode Kanban, ada metode Pomodoro. Oke. Apakah mengikuti itu? Kemudian mengaplikasikannya seperti apa? Terus kalau misalkan ada sesuatu prosesnya, mungkin bisa cerita tentang prosesnya. Ya. Ataupun kalau teman-teman tidak memiliki metode itu, tapi punya cara sendiri, itu caranya kayak gimana? Hmm. Nah, mungkin teman-teman bisa cerita nih, Oke. seperti itu. Silakan teman-teman semua ada yang mau berbagi bagaimana teman-teman
menggunakan metode apa di dalam mengatur keseharian di dalam 24 jamnya ya. Jadi kita sama-sama punya jatah waktu yang sama kan, teman-teman semua, atau ada yang punya ekstra 30 menit di sini. Jadi hidupnya 24 jam 30 menit, wah kayaknya itu tidak terjadi ya di bumi kita ini. Kita masih sama-sama semuanya, mau yang laki, yang perempuan, yang anaknya satu, anaknya enam, semuanya sama-sama dapat waktu 24 jam sehari. Silakan teman-teman boleh berbagi, bisa dituliskan di kolom chatting atau kemudian bisa langsung raise hand saja. Kalau teman-teman bagaimana nih mengatur keseharian waktunya seperti apa? Nah, kalau Kak Miki seperti apa Kak Miki? Pakai metode apa nih biasanya? Oke, kalau saya nggak pakai metode khusus sih Mas Andit. Cuman Hmm, saya pakai eh, cara saya sendiri sih. ya, Jadi ini contohnya ya. Jadi saya punya ini itu wipe clean gitu. Jadi saya tulis di sini oke. yang berkaitan tentang anu kabur ya di sini. Jadi Hmm, eh keseharian itu hari ini itu di bidang kegiatan homeschoolingnya mau apa. oh, oke. Kemudian di bidang pekerjaannya mau apa gitu. Ya. Karena saya bekerja dari dalam rumah, kemudian terus ada daily sama weekly. Daily itu Hmm, misalkan, oh hari ini hmm, aku perlu belanja ke pasar gitu. ya. Oh hari ini saya bagi itu pagi, siang, sama sore. Oh pagi ini Hmm, itu kegiatanku adalah ngepel. Gitu. Oh sore kegiatanku adalah ini, siang kegiatanku adalah ini. Tadi saya catat gitu kan. ya. Ini untuk misalkan kontrolnya gimana biar kontrolnya juga mudah. Jadi sewaktu-waktu saya lihat, set, wah Hmm, ini ternyata bisa saya lakukan nih. Nah, jadi bisa dilakukan. oke. Jadi Itu tadi kalau cara saya. ya Kak Miki menggunakan metode visual ya Kak. Tadi apa yang ditempel, yang di mungkin kelewatan gitu ya, kelihatan kalau lagi kelewatan. Sekarang agendanya ini. Kalau saya masih menggunakan metode digital gitu ya. Jadi Oh, apa untuk jadwal sebulan itu, itu sudah diplot plot 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 plot. Saya, istri, anak-anak kebetulan sudah yang besar yang usia 14 dan 12 tahun sudah pegang gawai, jadi mereka wajib untuk mengupdate setiap bulan di dalam kalendernya masing-masing. Nah, dari situ kemudian ya kita ngobrolin gitu ya agendanya pas sebagainya dan sebagainya. Baru nanti breakdown hariannya itu yang kemudian kita refleksikan hari demi hari. Begitu. Wah, ini sudah ada yang berkomentar nih dari Kak Ika nih. Silakan. oke, dari Kak Ika. Sejak hamil dan memiliki anak kesulitan untuk mengatur waktu, hanya berusaha mengatur di seputar waktu sholat. Hmm, Tapi nggak terlalu saklek untuk menghindari stres karena punya toleransi harus mengikuti checklist. Oh, berarti oke. eh, Kak Ika ini menggunakan metode checklist. Ya, Ya, ini juga bagus ya. Ini juga betul. mirip-mirip juga kan ya. Tinggal kemudian pengelolaan ekspektasinya ya kan tadi ada tendensi kalau checklist itu harus dipenuhi ya mungkin memang perlu tetap dibuat Kak tinggal kemudian melonggarkan saja ketika sudah situasinya dengan bersama anak usia dini, situasi pribadi dan sebagainya. Wah, ini ada Kaneli yang berbagi nih sebelum kita atau ke Kak Dewi dulu, bisa kita ke Kaneli ya. Silakan Kak Dewi dulu. Kalau dari Kak Dewi ini sejak punya anak kedua agak susah nih mengatur waktunya. Nah, ini yang kita bagikan, Kak. Jadi, apa yang kira-kira yang membuat tidak bisa dan apa yang Kakak lakukan untuk kemudian bisa menjalankan kesehariannya? Boleh tuh dibagikan kesehariannya. Mungkin apa ada tipsnya dan sebagainya. Kayak misalnya Kak Ika setidak bisa mengatur waktunya, tetap mengatakan bahwa tipsnya ya udah ngaturnya di waktu sholat aja deh. Bahwa begitu kemudian waktu sholat tiba, itu yang dijaga, yang lainnya saya mengalir saja, kurang lebih seperti itu. Itu pun juga bagian dari teknik ya Kak Miki ya kemudian menggunakan waktu sholat sebagai timeline atau katakanlah checkpoint di dalam keseharian supaya tetap di dalam kesadaran dalam keseharian. Oke, silakan Kak Nelly. Wah, ini seru nih. Silakan langsung sebutkan domisili, usia anaknya, gimana Kak? Pakai metode apa untuk mengatur waktu dalam kesehariannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Kak Andit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam salam. teman-teman. Selamat malam Kak Miki. Perkenalkan teman-teman, saya Nelly. Saya ibu dari 3 anak. Usia 9 tahun, 6 tahun, dan 1 tahun 5 bulan.
Oke. Kami sekarang tinggal di Serang ya. Ya. Ini boleh nggak sih cerita waktu dulu sama yang sekarang? Boleh Karena dong, silakan Kak. ya, karena nggak beda jauh sih sama Kak Miki ya. Kita pakai nggak ada metode khusus gitu. Nah, tapi waktu dulu ya, waktu anak baru 2 itu adalah kondisi ideal yang menurut saya waktu dulu, karena saat itu usia anak masih 6 tahun sama 3 tahun gitu ya. Jadi udah mulai bisa mandiri gitu ya. Itu waktu saya belajar manajemen waktu. Jadi hasil belajar di Rumah Inspirasi ya. Dulu kan ada kelas ya manajemen homeschooling itu ya, manajemen Sampai sekarang harian juga masih homeschooling. ada kelasnya Kak. Nah, itu saya ikutin, itu udah hasilnya dari situ. Nah, Mantap. saya itu belajar dari Mbak Lala itu kita membagi waktu gitu ya, waktu malam, waktu pagi, dan waktu siang hari. Jadi saya kalau gitu dulu ya, masih berbicara dulu. Ya. Jadi malam hari saya usahakan jam 9 atau jam 10 paling telat, itu saya udah tidur gitu ya, udah tidur. Nah, belum tidur itu saya ngapain dulu tuh gitu ya. Nah, biasanya saya pastikan kalau anak-anak sudah makan, sudah mandi, sudah sholat gitu, ya udah sholat, sudah segar, ada rutinitas malam lah seperti itu. Nah, lalu karena tidurnya awal, jadi saya bisa tidur bangun lebih cepat gitu ya, jam 2 atau jam 3 gitu. Nah, rencananya tuh itu adalah waktu untuk saya gitu ya, me time saya gitu. Entah journaling, entah membaca materi gitu, atau sholat, ngaji gitu ya. Itu sampai subuh gitu ya. Subuh journaling, sholat subuh gitu kan. Itu waktu-waktu pagi saya. Nah, sebelum nanti ketika anak mulai bangun berarti waktunya anak-anak homeschooling Habis gitu tuh kan ya ya. waktunya ya. Wah, ya mau nggak mau pokoknya anak udah bangun, udah saatnya kita berperan sebagai ibu guru ya. Oke. Ya walaupun Ibu semuanya ya, ibu guru juga, ibu dapur juga, pokoknya ibu semuanya ya. Ya, betul. Nah, dari jam 7 sampai jam 10 berarti itu waktunya saya bersama anak-anak gitu. Nah, nanti jam 10 sampai jam 12 masak dan makan gitu kan, istirahat siang, lalu sore hari waktunya bersama anak-anak lagi gitu. Kembali ke malam hari. Nah, itu menurut saya itu adalah posisi yang ideal buat saya, karena saya masih bisa ada me time, masih ada bisa mengembangkan diri gitu. Nah, berbanding terbalik ketika bayi lahir ya kan. Bayi lahir. Ternyata jeng gitu kan. Awal-awal 3 bulan pertama bayi masih anteng. Oh gitu. Masih bisa kita pakai metode itu ya, pakai jadwal yang tadi. Ternyata gitu 4 bulan, 6 bulan bayinya tidak bisa kita tidur di awal, terus bangun lebih pagi. Nggak bisa jadwal itu, jadi tidak, udah acak-acakan lagi. Nggak bisa pokoknya. Jadi akhirnya karena kita tahu sudah seperti itu, ya akhirnya saya udahlah legowo gitu ya. Akhirnya karena bebas aja itu Kak, bebas aja lah udah. Karena menurut saya belum ada pola yang cocok gitu ya. Akhirnya lalu saya minimal aja saya di setiap bulan itu saya mau melakukan apa gitu ya. Setiap awal bulan dan akhir bulan. Nah, ditarik ya Kak, bukan harian lagi tapi jadi bulanan ya. Ya betul. Jadi awal bulan misalnya kita 1 bulan ini kita mau apa aja nih ya. Ya hal-hal yang penting aja lah, yang prioritas gitu. Misalnya gitu kan, anak-anak 3 kegiatan gitu ya. Anak-anak masing-masing 3 kegiatan. Terus untuk saya pribadi misalnya biasanya kan ada pengembangan diri gitu ya, entah baca buku, entah ikut kelas apa. Itu ya udahlah, legowo untuk sekarang, jangan lepaskan aja dulu lah gitu kan. Nah, nanti di akhir bulan biasanya tuh ya saya buat jurnal digitalnya gitu Kak. Misalnya pengembangan anak-anak, perkembangannya bagaimana gitu. Apakah anak-anak apa yang sudah berkembang gitu kan, anak-anak apa yang sudah tercapai gitu, mana yang belum, gitu aja dari situ gitu. Nah, itu untuk yang saat ini yang berjalan gitu. Kalau di saya pribadi. Mantap, gitu. luar biasa. Terima kasih sudah berbagi metodenya. Tadi ada
ada digital gitu ya, ada kemudian bikin jadwal dan sebagainya. Memang di kelas manajemen keseharian homeschooling itu cukup dibahas cukup detail itu ya Kak Miki ya, apa pendalamannya mengenai jadwal keseharian. Oke, ini sudah ada yang berbagi lagi nih Kak di kolom chatting dari Kak Debbie. Oke, ini dari Kak Vera dulu. Kak Ya, Vera itu bisa kasih contoh ini bisa diperdalam lagi. Maksudnya kasih contoh yang bagaimana Kak Vera? ya, Nanti silakan disambung lagi ya ya. komennya. Kemudian kalau dari Kak Debbie ini pakai Google Calendar ya untuk kegiatan harian, menentukan Hmm. kegiatan yang sangat penting kalau masih ada sisa energi baru ditambah kegiatan lain. Oke. Dari Kak Steci ini ibu dari 2 anak, umur 3 dan 4. Wow, ini jaraknya lumayan deket ya. Oke. Kemudian tipe observant, jadi Mhm. memperhatikan flow ketika anak-anak masih kecil, masih banyak jadwal menyesuaikan jadwal anak. Ya, jadwal Oke. baku adalah jadwal makan, tidur siang dan Ya. tidur malam. Lalu rutinitas baku seperti pagi jalan keluar, malam baca buku, sikat gigi, tidur. Hmm. Waktu mengatur rumah dan diri, ya waktu mereka tidur. Kemudian sekarang berbeda karena anak-anak udah bisa lebih mandiri, mulai pagi dengan bersama nyiapin sarapan, lalu bersama main di depan rumah. Oh, anaknya main, ibunya Hmm. beberes. Oh, Jam 10 cut off jadwal pagi dimulai dengan mandi, ya. lalu masuk jadwal menjelang siang main di rumah, lalu lunch karena Mhm. sekarang tidak tidur siang lagi. Oke. Waktu setelah makan jadi quality time dengan ibu sampai sore, Oke. kemudian put off lagi dengan snack. Anak-anak main di luar lagi, kemudian ibu berberes lagi sambil nyiapin makan malam. Lalu jam 5 cut off lagi dengan mandi, makan malam, lalu anak-anak quality time dengan papa. Ah, Ya, ibu bisa me time dan istirahat. Kemudian oke. ditutup dengan tidur, dengan bedtime rutin, dan sebisa mungkin semirip ini. Oke, berarti yang Oke. dilakukan Kak Steci ini juga gabungan ya. Ya. Ada istilah time time blocking. Jadi ada Hmm. istilah mirip dengan time blocking ya. Jadi kalau udah jam sekian gitu, ayo ini berarti waktunya untuk persiapan morning rutin. Jam sekian Ya. waktu untuk bedtime rutin. Nah, itu juga ada, saya juga pakai itu dulu. Mhm. Sekarang juga sedikit-sedikit pakai itu sih. Kemudian dari Kak Catur, Ya. ini nggak ada waktu khusus sih Oke. untuk anak yang HSUS diberikan pendampingan dan kepercayaan untuk mengatur diri sendiri. Apa yang Oke. mereka bisa atur, mereka harus jaga. Anak HSUD dibuatkan pola kegiatan yang pokoknya sama, berarti pendampingan. Ya, yang Mhm. masih usia dini pendampingan sama ibu dan ayah. Yang Oke. bisa sendiri, yang bisa sendiri. Kemudian untuk jadwal tugas saya ibu sendiri, memblok waktu pakai metode blocking ya. Hmm. Kemudian menjurnal dan menyiapkan kegiatan anak-anak. Oke, kalau dari Kak Gema ini juga ibu dari 3 anak kembar, Mhm. usia 5 tahun dan 19 bulan, pakai metode checklist di HP dan di jurnal untuk mengelola jadwal keseharian. Mhm. Diurutkannya sesuai jadwal rutin, prioritas hingga yang jadi pilihan dan belum urgen untuk dilakukan. Biasanya diutamakan hal prioritas yang diutamakan dulu untuk target kelar, Oke. kemudian jika ada yang belum dilakukan, pindah ke besoknya. Oke. Oke, teman-teman, ini Mantap. teman-teman bisa menyimak lagi ya di kolom chat itu. Ini menandakan bahwa Ya. memang eh, tiap orang berbeda. Ya, tiap keluarga berbeda makanya. Itu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi aktual pada saat ini. Yang mungkin saja seperti dari tadi ceritanya Kak Nelly, saat ini itu bisa berbeda dengan kondisi 3 bulan lalu. Mhm. Dan mungkin akan berbeda dengan kondisi 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian. Gitu ya Ya. Mas Andit. Oke, Justru terima itu. kasih banyak teman-teman yang udah berbagi. Justru itu kenapa kita ruang berbagi, karena kita berbagi apa yang sedang dialami saat ini atau mungkin pernah dialami sebelumnya dan sekarang nggak kepegang semua. Misalnya itu pun juga bagian dari berbagi yang mudah-mudahan bisa saling menguatkan ya Kak Miki, karena mudah-mudahan dari sini kita bisa saling berbagi inspirasi. Terima kasih teman-teman semua. Kita bisa masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua. Silakan Kak. Iya, oh ya. Sebelum masuk ke pertanyaan pemantik kedua, saya ingat tadi komennya Kak Dewi setelah punya
dua anak jadi acak adul yang ngaturnya. Mungkin anaknya yang kedua ini masih kecil ya, jadi masih seusia Kak Nelly. Jadi Kak Nelly kan juga dari cerita itu mengalami hal yang sama ya Mas Andi, dan intinya Oke. adalah legowo dulu, Hmm. merelakan yang terjadi karena kan memang waktu akan terus berubah ya. Betul, perlu menikmati karena kalau katanya ya, katanya Mbak Lala sama Mas Saar yang mengalami, yang anaknya sudah 20 tahun, udah 19 dan 15 tahun itu katanya usia ini tuh sebentar banget. Iya, buat orang yang udah lewatin sih begitu, buat yang lagi ngalamin selamat ya teman-teman, mari kita berbagi di sini. Silakan Kak Miki langsung masuk pertanyaan pemantik Oke. kedua. Nah, ini Kak Rara, coba acak adulnya ntar didetilkan ini seperti apa ya. Oke. Silakan. Pertanyaan kedua ini tentang bagaimana kita orang tua mengelola waktu. Kita menyediakan waktu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita personal. Misalkan nih, Oke. kita ngatur waktu untuk mandi kapan, Mm-mm. untuk makan kapan, Mm-mm. kemudian untuk melakukan segala aktiviti yang berhubungan dengan personalnya ayah atau personalnya ibu. Ya. Nah, gimana teman-teman menyediakan waktunya? Apakah pakai, oh pokoknya kalau udah jam sekian, tet, Hmm. jadwalnya aku begini. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Ya, jadi ini lebih bukan ke me time ya, tapi memang kita punya kebutuhan personal, ya harus mandi, ya harus kemudian masak dan sebagainya. Nah, itu teman-teman biasanya bagaimana nih tips dan triknya di dalam menjadikan kesehariannya harus dijalani nih. Kayak kita tadi kalau kita pakai sharingnya Kak Stacy gitu ya, ada istilah cut off itu ya, pokoknya udah jam segini cut off, pakai snack cut off, pakai ini gitu. Jadi itu menjadi salah satu caranya kalau Kak Stacy tadi berbagi. Silakan teman-teman semua, boleh ya, yang mau Oh berbagi iya, langsung. Ya. ini Mas Andit, Mm-mm. kalau yang ini kita ngobrolin yang tentang kebutuhan personal ibu sama ayah dulu. Nanti Oke. setelahnya ada tentang urusan rumah, Ya, tentang betul. pekerjaan rumah. Oke. Silakan. Jadi bagaimana nih teman-teman melakukan proses untuk memenuhi kebutuhan personalnya? Silakan langsung raise hand saja atau kemudian bisa tuliskan di kolom chatting. Wes, mantap ini. Silakan Kak Gemma langsung sebutkan domisili, usia anak, dan gimana Kak cara Kakak memenuhi kebutuhan pribadi dan personal di antara kesibukan sehari-hari. Silakan. Ya, halo teman-teman, makasih Kak Andit, Kak Miki, nama saya Gemma, saya ibu dari 3 anak, 2 anak kembar perempuan umur 5 tahun dan laki-laki umur 19 bulan. Ya. Eh, Kalau saya kebetulan bekerja walaupun bukan kerja kantoran 9 to 5, jadi walaupun tiap hari juga ada agenda ngantar anak, les atau dan segala macam, dan itu jadwalnya juga lumayan rutin sekarang. Jadi tapi ada hari-hari di mana misalnya saya kebetulan kerja juga kerja sendiri juga ada tempat dan anak-anak ada kalanya juga ikut saya. Tapi ada kalanya juga mereka tahu bahwa di hari tertentu mereka nggak ikut. Jadi saya punya waktu sendiri untuk mengelarkan pekerjaan-pekerjaan saya ataupun mungkin hal-hal yang lain yang memang harus saya punya waktu personal sendiri. Jadi mereka paham karena sebetulnya mereka ikut nggak apa-apa. Cuman kan kadang-kadang butuh juga ya tenang, bentar, hening. Walaupun kangen kadang-kadang sama anak-anak. Cuman paling nggak di situ emang saya menentukan hari-hari tertentu yang oke, nggak bisa. Dan kadang-kadang juga misalnya oh saya harus ada meeting walaupun nggak yang rutin banget, tapi memberi pengertian pada mereka bahwa misalnya kayak kemarin saya harus bahkan sebetulnya ada waktunya kami kebetulan saya dan suami di satu space yang sama ya. Oke. Jadi ada kalanya kami berdua janjian di makan siang kita keluar bareng-bareng atau kita berangkat bareng-bareng berdua gitu kan ketika di hari yang apa, dan kami kasih pengertian pada mereka Bubu sama Dedi harus bekerja bersama jadi kami harus waktu berdua gitu kan. Udah bisa diajak ngomong begitu ya. Baik. Jadi kadang-kadang kami butuh yang kayak cuman makan siang berdua gitu kan ya, atau ngapain lah sampai akhirnya kami berdua punya resolusi yang tiap bulan satu resto baru gitu karena supaya kami sendiri berdua tuh punya quality time karena gimana pun juga ternyata quality time sama pasangan itu kunci banget sih buat mengelola mental health kita ya, maksudnya saya dan anak-anak keseharian
yang akhirnya emosinya naik turun tuh masih bisa keluar. Nah itu sih sebetulnya jadi hari-hari tertentu dan mengasih pengertian ke anak-anak sehingga mereka paham. Walaupun kadang-kadang merengek-rengek gitu, cuman ya akhirnya mereka paham sih udah kebiasaan itu gitu. Thank you. Oke, terima kasih tips-tipsnya nih dari Kak Gema mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan personal orang tuanya. Silakan, mungkin ada yang lain bisa langsung tuliskan di kolom chatting atau bisa langsung raise hand saja biar bisa ceritanya langsung lancar seperti Kak Nelly dan Kak Gema. Nggak usah sungkan-sungkan teman-teman semua di sini. Semuanya saling menghargai segala proses yang teman-teman alami. Silakan Kak Miki, ada yang di chat, ada yang menarik kah? Oke, dari Kak Catur, waktunya itu pagi ya, dari Hmm, 11 subuh sampai jam 7 pagi. Itu adalah waktu personal untuk Kak Catur, ya isinya buat ibadah, mandi, belajar, menjurnal, dan olahraga. oke. Oke. Nah, kalau Kak Rara ini masih menunggu ya Kak. Wah ini masa nggak bisa di apa gitu Kak, ada jurus-jurus apa gitu supaya bisa mandi? Oke, Baiklah. Silakan teman-teman semua, ada lagi mungkin. Nah itu dari Kak Nelly tuh sudah menambahkan lagi, silakan. berarti pagi hari setelah bangun tidur, harus mandi duluan berarti. Bayi Mm-mm. dipegang sama bapaknya, Oke. ibunya bisa mandi dengan tenang. Oh, I feel you banget, Mbak Ya, ya, Nelly. ya, ya. Kemudian saat makan, makan bareng, anak-anak makan sendiri. Waktu sholat tiba, bayi dititip ke nenek, kalau enggak diajak sholat bareng. Oke, ini Oke. cara Nah, yang memenuhi kebutuhan personalnya. ya. Kemudian kalau dari Kak Stesi, Mm-mm. ini sebisa mungkin jadwal aku sama anak mirip. Jadi Oke. untuk urusan makan, mandi, ya udah nggak cari waktu lain. Karena perjuangan berat memang ya. Zaman anak-anak di Mm-mm. bawah 2 tahun sih goodbye me time. Pilihannya me time atau tidur. Mirip kayak sharing Kak Nelly tadi. Memang pas anak-anak kecil tuh jadwal memang acak-adul ya. Kemudian sekarang udah bisa bangun lebih awal dari anak-anak. Tengah hari ada waktu di mana mereka independent play. Oke. Kemudian Kak Stesinya bisa gardening atau planning atau bikin planning atau Oke. Netflixan dan sekarang juga bisa beritahu ke anak-anak ini jam nonton mami. Wah, ini Wah, oke. kemudian ini mami lagi mandi. Ini privat time-nya mami. Hmm. Perjuangan ini perjuangan tapi memutuskan penting untuk anak-anak tahu kalau maminya itu memang butuh waktu Oke. atau kadang tag team sama papinya. Oke, ini dari Kak Stesi ya. Ya, jadi diajak ngomong ya, apa anak-anak tuh diberitahu bahwa ini pun juga bagian dari jadwalnya mami gitu ya, supaya mami tetap Iya, stabil dan bisa mengurus kalian. iya, Oke, Kak iya. Rara, silakan langsung bisa apa langsung sampaikan gimana domisili usia anak dan gimana Kak, masa nggak mandi Kak? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman. Perkenalkan, aku Rara, domisili Jakarta Barat. Anakku dua cowok semua. Yang pertama 5 tahun, yang kedua 5 bulan. Eh, Kalau tadi omongannya mandi sih, Mm-mm. mandi itu tergantung, mandi tergantung, mandi, mandi itu tergantung mood sih Wah, sama oke. apa namanya urgency gitu. Jadi kalau mandi pagi, kadang kalau misalnya emang nggak terlalu yang gerah banget gitu, ah gampang lah nanti gitu. Maksudnya nggak harus diburu-buru, bukan sesuatu yang harus jam 8 teng atau jam 7 teng gitu, nggak. Tapi ada kalanya memang kalau lagi gerah banget atau lagi uring-uringan yang gampang kesel gara-gara panas banget kan Jakarta gitu. Nah, itu tuh udah harus mandi. Mm-mm. Sedangkan permasalahannya adalah bukan permasalahan nih, tantangan sih. Enggak sih. Tantangannya adalah tantangannya adalah kalau pagi-pagi banget ini kan yang kedua tidur malamnya tuh masih yang nggak apa ya through the night gitu ya, masih kebangun-bangun terus bisa 3 kali 4 kali. Jadi kalau dipaksain oke pagi harus udah mandi gitu kayaknya bukannya seger malah jadi stres. Jadi eh, untungnya sih alhamdulillah ya ada asisten rumah tangga yang datang pagi gitu, kadang masih bisa dititipin atau ketika si anak yang bayi ini lagi tidur itu aku mandi mandi kan pengennya mandi juga mindful ya kayak yang diajarin matahari gitu, rasakan airnya menyentuh tubuh kita dan segala macam. Nah itu tuh pengennya nggak yang terburu-buru, jadi walaupun dia tidur ya aku titipin tuh sama si mbak-mbak tolong sambil dengerin gitu.
Kalau makan, jujur memang belum bisa yang dijadikan waktu me time gitu. Iya. Belum bisa menikmati makan dengan senang seperti sebelum ada yang bayi. Jadi makan masih selalu diburu-buru. Kadang kalau misalnya memang kondisinya benar-benar yang ada bayinya bangun, udah masuk jam makan malam, terus kakaknya juga harus ditemenin, itu biasanya kita malah buka meja kecil, makannya di kamar. Nah. Si bayi tiduran, kita kayak piknik gitu, piknik di kamar aja biar semuanya dapat gitulah. Ya. Terus kalau untuk me time sendiri sih, yang penting bisa dapat baca buku ya sehari 5 halaman juga alhamdulillah gitu. Luar biasa Nah, itu. Biasanya itu juga baca buku jadi suatu keharusan sekarang karena mempelajari si Rumi juga. Kalau nggak gitu nanti aku bingung lagi nih mau persiapan pasti kan. Ya. Jadi itu udah harus siang-siang biasanya kalau misalnya si Rasyan nggak tidur, bayinya tidur, aku akan bilang sama Rasyan, ya udah terserah Rasyan mau ngapain, tapi ini waktunya ibu baca buku gitu. Luar Itu sih biasa. paling yang bisa didapat. Terima kasih Kak Rara, terjawab sudah apa yang menjadi tips-tips Kak Rara untuk kemudian memenuhi kebutuhan personalnya. Oke, wah ini dari kolom chatting ada yang bisa dibacakan lagi? Mungkin Kak Miki? Oke, ini ada dari Kak Kartika dan Kak Ika. Kalau dari Kak Kartika itu menerapkan kandang waktu ya. Jadi dalam sehari dibagi jadi 4 waktu yang dibagi sesuai dengan jenis kegiatan, baik untuk anak, me time, keluarga, belajar, domestik, dan lain-lain. Oke, ini bagus ini Kak Kartika kalau Lurus kandang. misalkan ini bisa diceritakan lagi ya, contohnya kayak gimana gitu. Kemudian kalau dari Kak Ika ini sepertinya sedang berada di musim yang riuh ini ya. Jadi kegiatannya itu selalu mengikut sertakan anak karena memang tidak ada helper. Jadi mulai dari makan sampai olahraga anak dibawa-bawa. Kemudian apalagi kalau anak bangun lebih awal, anak suka ikutan. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman semua sudah berbagi mengenai tips-tips supaya kemudian kebutuhan personal dari orang tua bisa terpenuhi. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua ya ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Ini karena apakah sudah datang Kak Mikinya? Oh, sudah datang kembali. Tadi sedang bergeser sebentar. Silakan Kak Miki, kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Oke teman-teman, kalau tadi itu berkaitan dengan bagaimana ini ya, untuk ngambil waktu personal buat ibu atau buat ayah. Sekarang berkaitan dengan mengatur kegiatan rumah. Nah, seperti masak, bersih-bersih, dan kegiatan domestik lainnya. Oke, gimana tuh teman-teman menyediakan waktunya? Kalau tadi mungkin Kak Stacy sudah berbagi tentang yang cut off tadi mungkin ya, berarti ya Kak Miki ya. Metodenya pokoknya kamu main di luar, ibu bersih-bersih dulu. Kurang lebih seperti itu. Saya sih membayangkan metode cut off-nya. Silakan teman-teman semua, bagaimana nih supaya kemudian di tengah-tengah kesibukan, iya sih anak nempel dan sebagainya, tapi kemudian ini sudah waktunya masak, sudah waktunya mencuci, sudah waktunya belanja dan sebagainya. Silakan gimana teman-teman semua melakukan manajemennya atau tips triknya supaya kemudian kebutuhan-kebutuhan keluarga, urusan dan pekerjaan rumah ini bisa terpenuhi. Langsung saja boleh resen, langsung tuliskan di kolom chatting juga boleh teman-teman tipsnya. Oke, kita ke Kaneli lagi. Silakan Kaneli. Gimana nih dengan suasana ada bayi untuk kemudian bisa urusan rumah tangga sehari-hari terpegang ini? Silakan Kak ceritanya. Ya. Teman-teman, untuk diketahui kalau sekarang kan rumah kami ada kami tinggal bersama orang tua gitu kan. Jadi ada tambahan dua orang dewasa di rumah. Terus kondisi rumahnya itu ukurannya cukup besar gitu ya menurut kami. Jadi pada saat memutuskan pindah ke rumah orang tua, tadinya kan memang kita tanpa ART gitu ya. Nah, ternyata setelah dijalani gitu kan dan diobrolkan bersama bahwa ya kayaknya nggak mungkin kalau nggak pakai ART gitu. Akhirnya kami diskusi dan kami pakai ART, tapi ART-nya itu dia datangnya pagi, jam 9 pagi, jam 10 udah
pulang gitu dia. Jadi Oke. kerjanya dia adalah mencuci piring, Hmm. nyapu, ngepel, beres-beres Ya. gitu. Nah, kalau untuk urusan baju, alhamdulillahnya itu suami kenapa ya? Sejak saya hamil gitu ya, beliau Kenapa? memutuskan, beliau itu memutuskan ya sudahlah, yang cuci baju biar saya aja gitu. Wah, Ya itu saya udah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya lepas satu gitu kan ya. wis. Lepas satu gitu urusan saya tanggung jawabnya lepas satu. Ya walaupun awal-awal ya namanya bapak-bapak yang baru cuci baju gitu ya. Ketika dijemur gitu kan, ketika dijemur tangannya nggak digebres-gebres jadi kan kusut semua gitu. Tapi ya udahlah nggak usah dikomentari. Alhamdulillah udah cuci Iya, bersih gitu kan. mantap, Nah, mantap. lalu cucian itu saya yang tip saya adalah yang tidak anti menyetrika baju. Jadi saya bebas nggak pakai Oke, setrika baju. itu Karena membantu ya waktu Kak dulu pernah, untuk meringankan banyak hal ya Kak. ya betul banget itu Kadit, beneran. Betul Kalau Kak. waktu dulu pernah saya harus 1 minggu sekali itu harus nyetrika, itu rasanya gitu bener-bener berat gitu jalani, dan itu setrika baju adalah satu kegiatan yang saya tidak suka sebenarnya. Jadi Oke. ketika suami juga tidak keberatan untuk bajunya tidak setrika ya sudah gitu. Kalau perlu untuk kegiatan yang penting gitu ya, ada formal apa gitu ya udah, yang perlu ya setrika sendiri gitu. Mau itu suami mau itu saya ya udah setrika sendiri gitu. Nah, oh iya, terus untuk anak-anak kan walaupun ada ART gitu, Ya. kami itu mengajarkan pada anak-anak setelah makan piring, gelas, sendok gitu ya, alat makannya dibawa ke tempat cuci piring, kalian cuci sendiri. Oke. Jadi Ya, walaupun jadi ada asisten, tetap cuci piring jatah masing-masing ya. ya betul sekali. Nah, tapi kendalanya sekarang adalah memang pada saat memasak itu ya gitu ya agak riweh ya, karena si bayi kadang-kadang udah digendong salah, dia akan dibiarkan dia salah gitu. Tapi ya sudahlah, kami akhirnya gini, beruntungnya dua anak saya itu udah bisa diberikan tanggung jawab gitu ya. Misalnya gini Kak, kita mau masak sayur sop nih, kakak yang potong-potong gitu kan, adik yang ngupas bawang. Nah, mama mau ngelonin adik bayi dulu nih. Nih, ini caranya nanti kalau sudah ini masukin ya sayurnya gitu kan. Garamnya segini, gulanya segini. Mereka udah bisa, alhamdulillahnya. Jadi ya alhamdulillah udah ya udah agak ringan sih gitu ya. Sempat memikirkan untuk diberikan ada menyewa orang gitu ya untuk masak gitu. Tapi kedua orang tua saya tuh menolak gitu Kak, karena nggak cocok lidahnya. Jadi ya mau nggak mau ya kita masak sendiri gitu. Itu sih yang masih kendala, tapi ya well ya mendingan lah gitu ya, nggak semuanya saya kerjakan gitu. Oke. Seperti itu teman-teman kalau di kami. Terima kasih Kak Nelly sudah berbagi. Jadi walaupun keluarga homeschooling, kalau memang ternyata membutuhkan bantuan, ya memang perlu diadakan, ya diadakan gitu ya Kak Miki ya. Dan ini artinya rezeki Kak Nelly untuk kemudian ada ART di rumah yang besar untuk kemudian membantu mengurusi hal-hal yang rumah tangga. Tentu tidak tetap menjaga anak-anak tetap punya skill-skill survivalnya, jangan sampai kemudian karena ada asisten terus jadi tidak cuci piring dan sebagainya. Itu sebuah cerita yang sangat menarik. Terima kasih sudah berbagi. Silakan yang lain boleh raise hand atau kemudian sudah ada yang berbagi nih kayak di kolom chatting nih. Kak Miki silakan. Oke, ini dari Kak Dwi, Ya. Kak Dwi Arini. Jadi kegiatannya masak bareng anak pakai learning tower, ngepet Oke. aku bareng, segala-gala bareng karena tanpa asisten. Oh, berarti hampir dengan kondisi yang dialami Kak Ika. Kak Ika juga begitu ya. Kak Ika juga semuanya bareng anak, melibatkan anak sebisanya. Tentang masalah menurunkan ekspektasi, tutup mata, karena anak kecil memang masih belajar. Oke. Ya. Kemudian tentang ini ya,
Hobi sekali menyetrika, masak mencoba batch cooking. Ih, keren. Bikin batch cooking gitu ya. Wah, ini ya yang menyetrikanya nanti dicari waktu yang enak ya, Kak, supaya terpenuhi kebahagiaan nyetrikanya. Oke, silakan Kak Gema. Wah, ini mau menambahkan apa lagi nih? Ketika emang Kak Gema sebagai ibu bekerja juga ngurusin rumah tangga. Silakan, silakan. Nah, Nah, jadi sebetulnya kalau saya ini secara pribadi, secara pertumbuhan dari anak-anak lahir sampai sekarang 5 tahun dan tambah bayi satu lagi, itu bertahap banget. Kalau dulu awal-awal saya sama sekali tanpa ART. Jadi saya anak kembar pertama, komitmen berdua, oke, jadi heboh lah ketika pertama kali masih bayi, suami saya kerja, saya sendirian di rumah dan bla 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 gitu kan ya. Gendong dua lah kanan kiri dan segala macam. Nah, tapi ketika mau empati, saya mulai panik karena ini saya pertama kali, aduh gimana ya kalau nggak ada yang bantuin dan segala macam gitu kan. Akhirnya saya mulai ada ART 3 jam. Itu bertahap tuh kayak gitu, ART 3 jam sampai akhirnya saya mulai kan karena akhirnya dia mulai mau untuk menemani saya mengajar. Jadi saya ngajar tuh kan bawa anak. Jadi saya taruh di stroller kadang, saya tahu di mana, dan dia mau nemenin anak saya selama waktu itu. Jadi dia nambah dikit waktunya. Sampai akhirnya udah dia tuh kayak lebih dari 3 jam dan nemenin saya ngajar. Abis itu baru dan dia bantuin apa sih rumah, tapi saya tetap masak sendiri. Semua udah pagi-pagi, semua saya ini tetap masak, tapi masalah cuci apa sih namanya sapu ngepel biasanya kalau pagi-pagi banget saya pasti akan sendiri, tapi kalau yang selebihnya saya serahkan karena saya tahu kapasitas energi saya. Setelah itu masa-masa anak menuju apa namanya habis COVID tuh sempat nggak ada gitu kan pas COVID. Lalu saya merasa udah hamil anak ketiga, saya butuh nih gitu kan. Akhirnya saya dapatlah si Mbak ini cuman dari kalau nggak salah dari jam 11 sampai jam 12 sampai jam 5 sore gitu kan. Karena saya pikir saya masih bisa lah bawa anak-anak, terus bisa taruh apa namanya, saya masih ikut biasalah, saya masih masak sendiri, semua masih masak sendiri. Saya masih walaupun beberapa hal-hal yang pokoknya cuci, ngepel dan segala macam itu saya serahkan pada si Mbak. Nah, pada tahap ketika sudah hamil lah, sudah punya lahir, saya rasanya wah ini saya mulai pekerjaan dan segala macam dan proyek-proyek mulai banyak. Oke, akhirnya saya majukan lagi jam 9 sampai jam 5, tapi saya tetap nggak berprinsip untuk tidak nginep sama sekali. Saya merasa kayak nggak ada privacy dan saya tidak suka. Saya pikir anak-anak bisa, dan akhirnya si Bibi yang sekarang itu cukup bisa mengelola anak-anak karena dari kecil sampai mereka umur minimal 3 tahun tuh saya pegang sendiri lebih banyak, jadi mereka kemandiriannya baik sehingga ketika saya titipkan ketika tetangga-tetangga lain misalnya bibinya itu menjaga satu anak aja udah susah banget, nah ini menjaga 3 anak itu sangat baik-baik aja, dan bibi nggak merasa kerepotan karena Nayanara cukup mandiri, mereka nggak merepotkan. Terus habis itu apa sih namanya, ketika si Lingga si kecil juga mereka jadwalnya sangat teratur, makan tidur dan segala macam, jadi dia bisa mengelola. Saya sampai melihat wah nih Bibi pinter juga apa sih mengelola waktunya, kayak apa sih, oh pagi dia gini dulu supaya pas Lingga, jadi ketika saya tinggal butuh bekerja keluar dia bisa mengelolanya dengan baik gitu. Dan tapi resikonya adalah mungkin saya sendiri juga low ekspektasi ketika beberapa hal. Cuman dia mengikuti semua aturan saya. Anak-anak pun juga masih tetap menerapkan apa yang sudah diterapkan di rumah. Misalnya, habis makan kembali kan cuci piring. Terus kadang-kadang kalau misalnya malam-malam atau apalagi suami saya lagi keluar kota, kita gotong royong bareng-bareng bersihkan. Ya, saya sempat ketakutan kalau ada bibi atau ada ART, nanti anak-anak nggak bisa lebih mandiri atau punya kapabilitas di rumah gitu kan ya. Tapi ternyata enggak, ketakutan saya terlalu overthinking aja sebetulnya. Ternyata anak-anak masih baik ketika misalnya kita makan ada di restoran Jepang yang harus self service, mereka tahu, oh ya udah mereka malah senang terlibat di situ, dan saya memberikan kepercayaan pada mereka tanggung jawab pada mereka, dan mereka senang sebetulnya. Jadi itu sih, jadi kayak misalnya, tapi tetap walaupun ya namanya emang ibu bekerja, tetap aja mikir apa sih ketika harus belanja, oke nggak sempat ke pasar nih, ya udah fasilitas di komplek itu ada yang jual online apa sih sayur, tapi tinggal WhatsApp doang terus kirim udah. Jadi itu jadi banyak hal kemudahan yang akhirnya harus dikompromikan sih tepatnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mantap, terima kasih Kak Gema sudah berbagi inspirasi kesehariannya. Dan ini sekali lagi, ART itu adalah bagian dari support system yang kalau memang dibutuhkan silahkan dipikirkan, dipertimbangkan untuk menjaga kewarasan dan kelancaran keluarga. Silakan Kak Miki, ada yang menarik kan di kolom chat?
Ini ada dari mana tadi ya? Kak Fardani ya? Oh, Kak Fardani. Hmm. Kak Fardani ini juga pakai sistem tanpa setrika, Ya. tanpa dilipat. Jadi ditaruh di bag. Oh, berarti Kak Fardani ini punya ini ya, punya mungkin kotak ya, sendiri-sendiri. Hmm. Sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Ini buat papahnya, mamahnya, anak-anak. Yang dilakukan kok Kak Fardani ini termasuk salah satu kategori ini. Ini apa ya? Mencari trik untuk memudahkan pekerjaan rumah. Nah, Ya. ini memang kita perlu. Jadi pekerjaan rumah sekiranya mana yang memang bisa dipermudah, dipersingkat, silahkan. Kayak Kak Fardani ini di urusan laundry pakai cara seperti itu. Kemudian Kak Nelly itu caranya adalah tidak setrika. Hmm. Kemudian mungkin ada yang di bagian memasak pakai food prep, ya kan? Oke. Kemudian atau punya cara-cara yang lain gitu. Kemudian kalau boleh saya simpulkan juga selain ini juga mencari support system seperti yang tadi Mas Andit sampaikan, pakai RTK ataukah bekerja sama dengan suami ataukah dengan melibatkan anak, kemudian juga dengan eh, menggunakan ini ya, kemudahan yang ada seperti Kak Gema sampaikan, belanja Ya. online ataukah seperti itu. Itu salah satu cara kita untuk gimana agar pekerjaan rumah itu terlaksana, Betul. tapi kita bisa mengelola itu, entah pakai asisten kah, pakai support system kah, ataukah dengan menyederhanakan. Mantap. Gitu. Terima kasih teman-teman sudah berbagi ya. Oke. Oke. Oh, dari Kak Nelly masih ada nih, Oh Kak. ya, kalau dari Kak Nelly ini juga ada kegiatan rumah tangga yang masuk kegiatannya anak-anak, seperti Hmm. ikat kamar mandi, bersihkan kipas angin, kemudian merapikan spray, ganti mukena, ganti handuk, dan lain-lain itu berarti memang di keluarganya Kak Nelly ini membangun sebuah support system bahwa pekerjaan rumah itu dikerjakan bareng-bareng. Ini Ya, juga yang betul. dilakukan oleh keluarganya Kak Ika ya. Mantap. Kemudian kalau dari Kak Rara, ini menggunakan ART ya. Jadi pembersihan itu dilakukan oleh ART-nya. Kemudian untuk masak juga minta tolong ke ART untuk nyiapin bahan dengan Hmm. catatan dari Kak Oke. Raranya. Kemudian Ya. tapi yang masak Kak Rara. Jadi Oke. ART-nya hanya sampai jam 12. Kemudian lewat dari itu apabila ada kotor-kotor atau kegiatan anak yang bersih-bersih ya Kak Rara beserta anak-anak ya sebisanya. Hmm. Seperti nyuci piring sendiri. Kemudian Hmm. anak yang 5 tahun itu nyuci, kemudian nyiram tanaman bareng-bareng. Juga melibatkan anaknya ya yang masih kecil. Mantap. Kemudian ini Kak Fardani juga ya. Hmm. Oh, bukan ini ada percakapannya di Ya, dalam. Oke, baik. gitu sih. Oke, terima kasih teman-teman sudah berbagi. Mudah-mudahan menginspirasi ya teman-teman semua ya mengenai keseharian yang dijalani oleh teman-teman yang berbagi. Ayo yang belum berbagi silahkan langsung berbagi saja dan kita bisa masuk ke pertanyaan pemantik yang keempat. Silakan. Oke, kalau pertanyaan pematih keempat ini bagaimana teman-teman mengelola waktu yang berkaitan ini kegiatan bersama anak-anak. Jadi Nah, tadi kan udah pekerjaan rumah, kemudian hmm, kebutuhan personal orang tua. Sekarang yang ya, berkaitan dengan anak-anak. Apakah teman-teman ini membuat sebuah sistem gitu? Maksudnya, oh dibagi. Kalau contohnya ya, kalau saya ini saya bagi kegiatan bersama anak-anak itu saya cacah gitu. Pagi, oke. siang, sore, sama malam gitu. Ada jam sekian sampai jam sekian pagi saya sama anak-anak. Nanti Hmm, malamnya juga ada saya sama anak-anak. Selain itu, selebihnya ya dibagi dengan kegiatan ngurusin rumah, kemudian pekerjaan sama kegiatan personal saya. Kalau di teman-teman seperti apa boleh berbagi gitu? Silakan yang mau berbagi tentang waktu yang bersama anaknya, bagaimana teman-teman mengelola waktunya, apakah ada timer khusus, atau kemudian ada jadwal khusus, atau ada hal-hal yang memang dialokasikan, silakan untuk membersamai anak-anak, khususnya karena ini memang ruang berbagi homeschooling usia dini, khususnya di dalam membersamai anak-anaknya yang usia dini. Sebagaimana yang mungkin sudah dipelajari bersama, bahwa kalau di dalam usia dini itu setidaknya kalau disarankannya rumah inspirasi, teman-teman mengalokasikan waktu
setidaknya 30 menit setiap hari yang mindful, yang penuh, yang hadir tanpa gawai dan sebagainya, sehingga itu menjadi keseharian minimal yang kemudian dilakukan. Misalnya seperti itu. Apakah teman-teman punya metode, punya pengalaman? Nah, silakan. Wah, ini Kak Gema lagi nih. Gimana Kak Gema? Dengan kondisi sekarang masih tiga-tiganya usia dini ya sebetulnya. Gimana Kak membagi-baginya ini Kak? Silakan Kak. Maaf ya, jadi muncul ngomong terus. Langsung aja Kak, manfaatkan. Oke, jadi kalau saya sih yang pasti pagi itu pasti ada waktu buat jalan-jalan sama anak-anak. Oke. Jadi keliling komplek, jalan kaki, terus kadang-kadang ya itu macam-macam lah, ngambil tanaman, ngatur jurnal, ngambil cluing, ngambil apalah segala macam, pokoknya apapun lah, binatang-binatang segala macam. Pokoknya setiap anak-anak main sepeda. Jadi saya pagi itu pasti bangun tidur, akan sebelum sarapan atau habis sarapan biasanya pasti akan ada waktu sama anak-anak kayak gitu. Ya. Terus emang karena akhirnya sekarang tuh yang banyak ditinggal tuh kan sebetulnya si bungsu, karena saya banyak karena kebetulan ada ibu saya juga di rumah gitu kan, jadi ada yang ngawasin. Dan akhirnya kalau Naya Nara sering banget ikut ke kegiatan saya kan. Mereka les sebelum saya menyesuaikan, jadi jadwal pekerjaan saya pun menyesuaikan jadwal mereka. Jadi mereka les di jam sekian. Oh, berarti saya harus bisa membuka kelas jam sekian. Sebelum itu mereka ikut saya. Biasanya sebelum saya kelas, misalnya saya kelas jam 10 atau jam 11 saya kelas, berarti jam 10 saya udah datang di sana. Anak-anak belajar dulu biasanya sama saya. Mau dia latihan piano, mau ngerjain worksheet, ngerjain labbook. Jadi waktu sebelumnya tuh biasanya saya pastikan untuk 1 jam sebelum saya ada kelas, mereka akan bareng sama saya. Setelah itu biasanya mereka senang ada murid saya datang, mereka main dan segala macam. Itu udah setelah itu mereka siangnya les. Dan itu biasanya sering kali terjadi memang karena mereka sering ikut saya kerja, jadi membersamainya sepanjang itu. Misalnya mereka lagi gimnastik gitu kan, di sela-sela ada kelas 1 ke yang lainnya, akhirnya kita di situ ngerjain apa bareng-bareng, atau bermain berhitung, atau bermain apapun gitu. Jadi memang itu waktu yang saya pakai buat anak-anak, karena banyak aktivitas sehari-hari. Tapi ada hari tertentu 3-tiganya masih saya bawa. Jadi memang ya udah di situ macam-macam membersamainya ketika Naya Nara lagi les, terus saya berdua sama Lingga, saya ngapain sama Lingga, walaupun ya lebih banyak nggak bisa diemnya sih ya sekarang ya, ampun. Aduh, ampun. Jadi kadang-kadang saya lagi duduk di mana dia sudah ngilang kemana, ampun anak cowok ternyata ya. Nah jadi ada pembagian waktunya yang pasti seperti itu. Dan kalau misalnya saya pulang di rumah sebelum tidur, waktu saya buat si kecil. Jadi main dulu berdua sama dia, nemenin dia sampai tidur segala macam. Jadi quality time itu tetap terjaga. Ada hal-hal yang memang ketika saya tahu ada alarm sendiri ketika saya meninggalkan anak saya di rumah dan tidak ada kontrol pada screen. Itu pasti ada, anak-anak rewel. Itu pasti ada, dan saya harus bisa legowo ketika itu, tapi saya langsung antisipasi. Biasanya ketika itu terjadi, anak itu kan rewel, terutama masih kecil. Kalau anak kakak-kakaknya udah bisa mengontrol ya, kayak cukup matanya sakit udah bisa. Tapi karena mereka tidak terbiasa, tapi masih kecil jadi rewelnya mulai reseh gitu kan ya. Nah itu biasanya saya udah tahu alarm itu, saya akan screen time-nya akan saya les, sangat les, dan saya bawa dia. Serepot apapun saya, akhirnya udah saya bawa aja. Mendingan dia bareng saya keseharian, lebih terstimulat, lebih banyak. Saya repot, tapi anak-anak terstimulat. Udah gitu doang, itu sih. Mantap. Terima kasih Kak Gema sudah berbagi lagi. Ayo teman-teman silakan yang lain. Nah, apa nih yang teman-teman lakukan sehingga bisa menyediakan waktu untuk membersamai anaknya di antara keseruan jadwal sehari-hari? Wah, silakan. Wah, asik nih, sudah banyak yang sudah resen. Kita ke Kak. Nah, dia Intan dulu. Silakan Kak. Intan langsung sebutkan domisili, usia anaknya, dan bagaimana Kak strategi atau cara mengelola untuk bisa membersamai anaknya. Silakan. Halo, namaku Nadine Intan, baru join dan pakai handphone, semoga nggak aneh ya. Aku Nadine Intan, anak usia dini, umur 5 tahun hari ini, satu lagi umur 1 tahun 9 bulan. Semoga masih nyambung ya, karena ini masuk di poin ini tadi telat lumayan. Secara sejujurnya aku tuh masih kayak tipe unschooling gitu. Jadi aku memang belum ada hari ini kita belajar apa segala macam yang emang udah terstruktur gitu. Tapi karena aku juga di rumah, aku masih dalam tahap menyeimbangkan kapan satu anak dapat waktunya sendiri sama ibunya, kapan bisa
bisa dua-duanya belajar bareng. Tapi alhamdulillahnya makin kesini tuh makin dapat ritmenya gitu. Salah satunya adalah dengan mengintensifkan kembali nature walk. Itu juga salah satu hikmah aku kemarin ikut kelas Kak Miki sih. Ada di luar ini, ada Kak Miki di kelas juga. Yang sebenarnya udah ada di rumah inspirasi Kak Miki, cuman akunya aja yang males gitu. Jadi memanggil lagi, aku ambil kartu sensori, ya Allah ternyata banyak banget ya yang mesti dikejar. Jadi nature walk pagi-pagi itu sangat berpengaruh, bonding juga segala macam. Lalu nyampe rumah udah capek, istirahat sebentar, mereka tidur, makan. Basically semua kegiatan rumah itu melibatkan mereka. Oke. Dan mereka juga jadi makin tahu gitu di jam tidur siang. Kalau memang nggak mau tidur siang, ya ibunya dibolehin istirahat gitu sih. Jadi intinya sih itu semua learning by doing, dan ritmenya itu benar-benar naik turun. Sampai sekarang merasa, oke, udah lumayan dapet nih setelah kemarin masih struggle dengan anak. Lumayan lah Kak ya, dapet ya, deh. Lumayan lah. Ya gila-gila banget gitu sih. Terima kasih Kak Intan sudah berbagi di malam hari ini. Next kita ke Kak Fardani. Silakan Kak Fardani, gimana Kak strategi Kakak mengelola keseharian sehingga bisa membersamai anaknya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak saya yang pertama usia 7, yang kedua mau 6, yang ketiga ini udah 8 bulan, bentar lagi HPS. Domisili di mana Kak? Di Boyolali dekat Jogja Solo. Mantap, silakan. Kalau saya tuh biasanya pagi-pagi itu anak-anak kan belum pada bangun. Karena saya tuh seorang konten kreator, jadi pagi-pagi itu biasanya habis sholat subuh, terus habis itu langsung nulis, terus kira-kira nanti habis ini mau ngapain gitu. Terus kalau anak-anak bangun biasanya saya ajak untuk jalan-jalan kaki gitu. Sini kan masih banyak bukit gitu. Jadi mencoba untuk 1000 langkah kayak gitu, karena kan memang udah mendekati HPL juga, disuruh untuk jalan-jalan kayak gitu. Terus lanjut biasanya selesai itu baru beli sayuran, terus masak. Setelah selesai masak nanti ada khusus sholat duha sama anak-anak. Jadi anak-anak udah satu yang usia 7 tahun, udah saya coba untuk disiplinkan untuk sholat. Setiap itu sholat, nanti setelah selesai sholat belajar bareng, ditanya mau belajar baca atau mau nulis atau mau hafalan gitu. Ya biasanya nulis, lagi seneng nulis gitu, yang kakaknya yang usia 7 tahun. Ntar kalau udah capek nanti ada timing makan cemilan jam 10, biasanya itu jam 10. Jam 10 itu udah seneng, udah minta cemilan gitu. Nah jam 10 selesai, nanti sampai duhur, jam 12 nanti sholat, lanjut sholat. Intinya tuh saya tanknya di waktu sholat, di mana waktu sholat itu nanti anak-anak ditanya lagi mau belajar apa mau main. Biasanya udah selesai belajar, bosen belajar, mau main sepeda gitu kan gitu. Oh ya udah, main sepeda sana main, kan di sini kan ada anak-anak yang lain juga main sepeda. Nanti main sepeda, ntar pulang sudah sholat dulu gitu, udah sholat nanti langsung main terus selesai main biasanya jam 3, nanti jam 3 ada ngaji di tuh kakak tuh di situ di masjid sebelah kan ada ngaji jam 4 biasanya. Nanti anak-anak udah mandi sendiri gitu kan, udah siap-siap sendiri semuanya. Mak, aku udah ganteng, aku udah mau siap-siap mau ngaji. Oh ya oke gitu. Udah nggak diantar lagi sekarang. Iya. Udah nggak diantar lagi, udah mandi dah, alhamdulillah. Besar ya. Asik. Iya. Terus udah ada teman-teman baru, ini kan saya di sini baru sebulan gitu udah. Sudah punya bestie nih, sudah punya geng nih. Ya, udah punya teman baru. Lanjut nanti pulang maghrib, intinya maghrib, kalau udah maghrib saya minta udah wajib pulang kalau maghrib. Maghrib selesai nanti habis itu, nah maghrib itu saya punya jam khusus dari dulu itu, setiap maghrib itu wajib untuk hafalan Al-Quran gitu, minimal ya 1 surah gitu. Alhamdulillah masih jalan terus dari dulu waktu kecil anak lahir sampai sekarang. Nanti udah selesai capek biasanya ini jam 8 apa jam 9 nanti tidur gitu. Sambil diceritain dongeng-dongeng di Al-Quran, nanti tidur. Sudah kayak gitu biasanya tiap hari seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Kak Farati sudah berbagi keseharian membersamai anaknya. Mantap. Silakan. Nah, belum ada yang resen lagi, silakan mungkin Kak Miki di kolom chatting apa nih yang seru-seru nih. Oke, terima kasih ya Kak Fardani udah berbagi.
Kemudian ini ada dari Kak Ika ya. Dari Kak Ika ini sejak anak masuk TK malah merasa agak berkurang blocking waktu khusus dengan anak, tapi sedang diupayakan lagi Ya. mencacah waktu di seputar waktu makan, menjelang tidur, dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama seperti menjemur baju atau memasak. Sebelumnya punya akses dan waktu untuk jalan-jalan sore. Ya, berarti Kak Ika menciptakan ini ya, momen bersama anak itu ketika melakukan pekerjaan rumah. Ya, banyak di situ. Sedangkan kalau dari Kak Rika ini oke, sambil denger sharing teman-teman pengen ikut sharing walaupun belum benar-benar terlaksana dengan baik tiap hari. Ya nggak apa-apa Kak, ini pentingnya Bang berbagi. Ya, diaspora tanpa ART, tanpa extended family. Ya, I feel you banget. Jadi diusahakan untuk ngatur waktu walau masih keteteran. Setelah bangun pagi, kegiatannya dibagi 3. Kalau Kak Rika ini ya, jadi me time-nya 1 jam, bersihin rumah 1 jam, masak ya sampai anak bangun. Kalau belum selesai, jadi lanjut lagi setelah sarapan. Setelah anak bangun, mulai persiapan memulai hari. Setelah sarapan, morning walk dulu. Kemudian beberes tempat tidur dan bersih-bersih, makan snack, lalu temani anak main, lalu lanjut ke persiapan lunch. Kemudian suami bantu bagian beberes tempat tidur dan nyuci piring. Ya, ada support system dari suami juga. Sorenya nemeni kakak berkegiatan waktu, adiknya tidur siang atau main bareng kalau sudah bangun. Malamnya sebelum tidur, punya ritual setelah makan malam adalah sikat gigi, doa, kemudian story, main sekeluarga sebentar, kemudian tidur. Ya, ini adalah waktu yang diciptakan oleh Kak Rika untuk ini ya, bersama, ada waktu bersama dengan anak-anaknya. Mantap. Terima kasih Kak Rika. Kemudian, oh ya, ini Kak Rika juga punya me time ya, me time pagi. Me time-nya ini doa, baca kitab suci, meditasi, baca buku, belajar bahasa pakai Duolingo, minum air putih, olahraga sebentar. Masih diusahakan agar bisa lebih lama. Berarti me time-nya, ya ini berkait tentang ini ya, pertanyaan yang tadi nomor 2 ya. Jadi waktunya. Orang tua punya waktu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tuh. Kemudian kalau Kak Nelly, anak usia dini yang ini, kalau untuk anak usia dini yang usai 6 tahun dan 1 tahun ini bergantian waktunya, kadang juga beberapa. Tapi intinya waktu kegiatan anak ada di pagi, sore, hari, di pagi, sore, sama maghrib minimal 1 hari 1 kegiatan. Kalau bagus, kalau nggak bagus ya nggak ada kegiatan, paling main bebas. Nah, ini maksudnya kalau kondisi nggak ideal gitu ya. Kemudian pagi hari pertama setelah sarapan yang 6 tahun itu olahraganya main sepatu roda. Yang 1 tahun jalan bareng mamanya. Ketika yang 1 tahun tidur, yang 6 tahun belajar atau berkegiatan sama mamanya. Ketika yang 1 tahun babynya itu bangun, berarti gantian nih. Ibunya oper ke bayi. Tuh, berarti kalau anak yang bayinya itu yang umur 1 tahun bisa anteng, bisa diajak berkegiatan sama-sama, ya barengan. Jadi mulai terbentuk sore hari berkebun bersama, minimal melihat tanaman sambil ngobrol. Ya memang teman-teman dari cerita tadi, cerita Kak teman-teman yang lain itu eh, ada kalanya kondisi di keluarga itu membuat kita ini ya Mas Andit ya, menunggu untuk mencari pola baru. Itu ya Mas Andit ya. Betul. Ya itu nggak apa-apa. Ya, setelah ikhlas, oke, pola lamaku sudah tidak bisa terjadi karena ada anak-anak usia dini, maka kita akan menemukan pola yang baru. Mantap. Oke. Wah, tak terasa waktu sudah lewat ternyata Kak Miki. Kita selesaikan dengan pertanyaan pemantik terakhir. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita lewat beberapa menit. Pemantik terakhir ini, kalau teman-teman ada yang bekerja, jadi bapak ibunya bekerja nih. Nah, untuk menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dengan keluarga, waktu yang tadi itu yang untuk diri sendiri, untuk housecore, kemudian untuk anak-anak gimana? Kalau tadi Kak Gema sudah sedikit bercerita ya, karena Kak Gema juga bekerja di luaran walaupun bukan pekerja kantoran tapi ngajar gitu kan. Itu caranya seperti itu. Mungkin di sini teman-teman ada yang bekerja dua-duanya.
Mm-mm. Itu gimana pola ngatur waktunya biar seimbang. Ini bekerja dalam artian di luar beres-beres rumah ya teman-teman Ya, sekalian. Misalnya punya profesi atau punya eh, jualan dan sebagainya, kelas online dan sebagainya, sehingga bagaimana atau tadi ada konten kreator dan sebagainya itu teman-teman memplot waktunya seperti apa nih buat teman-teman yang bekerja khususnya. Silakan, mungkin ada yang mau berbagi. Kalau Kak Gemma sudah terjawab semua tadi ya, benar-benar itu salah satu contoh bagaimana ibu yang bekerja gitu, tenteng anak sana sini segala macam, pokoknya itu digunakan waktu bekerjanya juga untuk membersamai anak-anaknya. Silakan teman-teman yang lain bisa langsung saja boleh raise hand atau untuk bisa bercerita dengan lebih lengkap atau kemudian juga bisa dituliskan di kolom chatting. Wah, oh ada Kak Dita nih. Silakan Kak Dita, langsung saja dengan domisili usia anak. Bagaimana nih Kak Dita yang bekerja di luar rumah untuk membersamai anaknya mengatur keseimbangan antara kerja dan keluarga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita, ibu dari 2 anak. Saya tinggal di Serang, kebetulan tetanggaan sama Kaneli. Oh begitu, udah pernah ketemu sama Kak Nelly? Ya udah sekali ketemu. Iya baru sempat ketemu sekali, soalnya kita belum apa namanya mengagendakan lagi buat ketemu lagi. Ya, aku mau sharing. Ini baru aku juga kebetulan baru terjun ke dunia dunia konten kreator ya Kak. Terus akhir-akhir ini tuh aku lagi banyak kerjaan banget gitu ya. Terus awalnya tuh aku bisa ngebersamain anak-anak gitu, kayak bebikinan, kita belajar apapun yang baru yang mereka belum pernah pelajari tuh aku bisa gitu. Usia berapa anaknya Kak? Dita, mohon maaf. Usia yang pertama itu anak saya 5 tahun, yang kedua 4 tahun. Jadi jaraknya cuma mantap. Nah, terus akhir-akhir ini kan ada banyak job gitu ya. Terus saya harus membagi waktunya tuh udah sampai pusing banget gitu sama ngurusin anak. Kebetulan juga suami saya juga full kan, dia kerjanya di instansi pemerintahan dan di mana di tiap tahun-tahun tertentu tuh dia bener-bener yang sibuknya tuh nggak bisa diganggu gugat gitu loh ya. Setiap Sabtu Minggu pun masuk, tanggal merah pun masuk. Akhirnya saya kewalahan ngehandle anak-anak sendirian di rumah. Akhirnya ya udahlah, buat membuat kita sebagai orang tua waras ya, mau nggak mau saya harus mengalah dong. Maksudnya selama ini kan suami udah bisa memberikan nafkah, ya udah dicukupin aja itu. Nanti kalau misalnya ada waktunya, nanti kalau anak udah bisa mandiri, ya saya bisa lanjutin lagi gitu intinya. Jadi ya udah, sekarang nggak usah koyo-koyo banget lah, saya pengen ini pengen gitu, nanti toh ada waktunya kok gitu. Itu aja sih Kak yang mau Terima aku kasih sudah berbagi Kak Dita. Wah ini seru nih ya Kak Nelly, Kak Dita sudah punya bestie nih yang sekota. Selamat terus kredit ketemuan terus. Terima kasih. Itu aja sih Kak. Jadi ya yang kira-kira prioritas ya udah diprioritasin gitu. Kalau yang bisa ditinggalin, ya udah ditinggalin gitu. Dan perlu diterima ya Kak, tidak semua hal bisa didapatkan pada saat-saat tertentu. Terima kasih Kak Dita sudah berbagi. Oke, ke Kak Fadani lagi. Silakan Kak Fadani. Wah, ini tadi juga sebagai content creator from Boyolali, jadinya gimana Kak? Atur waktunya, keseimbangan dengan pekerjaan dan keluarga? Iya, kalau saya sendiri kan memang ada jadwal khusus yang biasanya saya tuh untuk inspirasi gampang itu biasanya malam kayak gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak tidur itu saya baru bikin kreasi kayak gitu. Kalau enggak pagi-pagi banget gitu, biasanya jam 3 habis tahajud tuh biasanya saya kebanjiran ide gitu. Biasanya nulis novel atau enggak nulis buku atau enggak saya kan nulis lagu juga gitu. Jadi enaknya tuh kalau pas malam-malam sepi kayak gitu kok enak banget gitu, ambil aja gitar. Nah saya biasanya nulis lirik lagu, nanti tulis, direkam di HP, terus nanti kalau udah selesai biasanya kan dari pihak perusahaan musik tanya ininya gimana kayak gitu, nanti tinggal selesaiin ya gitulah. Jadinya enaknya tuh kalau pas malam kayak gitu, jadi anak-anak udah pada tidur nggak ganggu, terus suami juga kan kebetulan kerjanya di rumah kayak gitu bikin. Oh gitu.
rezeki tuh kan. Nyambung Kalau kayak gitu. Suami bisa. kerjanya di depan komputer, malam-malam saya sendiri di kamar atau di mana gitu. Terus Oke. kalau pas siang itu biasanya saya mulai posting-posting tuh kayak karya-karya saya di aplikasi nulis kayak Hmm. gitu. Nah di situ baru di apa ya namanya di maintenance gitu. Kira-kira ini tuh bisa lanjut enggak ini karyanya? Kira-kira yang bagus apa enggak? Terus anak-anak juga kadang kan kalau siang-siang bosen gitu. Jadi kalau Hmm. misalkan kayak lagu kayak gitu kan saya biasanya sambil main gitar kayak gitu terus minta ke anak-anak ini lagunya enak enggak? Kadang kan saya nyiptain lagu anak-anak juga kayak gitu. Asik. Soalnya kan mikir-mikir kayaknya perlu nih anak-anak itu ada lagu khusus kan sekarang jarang banget lagu anak-anak. Betul. Nanti anak-anaknya suruh nyanyi kayak gitu senang jadinya. Mereka tuh secara tidak langsung belajar musik juga kayak gitu. Saya mikirnya ya yang anak kedua ini kan dominannya kecerdasan musikal juga jadi biar ya belajar sekalian kayak gitu. Jadi Mantap. nggak terlalu kayak saya dudunya saya sendiri tapi anak-anak misah gitu enggak. Jadi kadang ada saat-saatnya anak-anak itu tahu kok saya kerjanya kayak gini. Oh, mama sedang kerja ya. Enggak boleh diganggu ya. Oh iya. Wah, udah Kadang bisa yang diajak seperti ngomong itu udah gitu ya. paham gitu. Mantap. Jadinya enggak ini enggak gangguin. Terus anak-anak juga ngerti. Nanti mainnya sendiri di sana ya. Kalau mau mau ikut nyanyi-nyanyi ya nanti kalau udah selesai. Begitu sih. Oke, Enggak mantap. terlalu yang pakai job desk banget kayak gitu. Ya, ya itulah job desk-nya. Tidak pakai banget, tapi justru itu job desk. Terima kasih Kak Farani sudah berbagi dan sepertinya di kolom chatting terjadi obrolan seru ini. Apakah ada yang berbagi? Di Oh, chatting oke. ini ada pertanyaan dari Kak Winnie. Mhm. Jadi, adakah teman-teman di sini yang bisa berbagi terkait quality time bersama Hmm. pasangan? Ya. Kalau malam tuh kadang udah ngantuk, pagi sore juga udah ribet sama anak, apalagi weekend. Oke, ini tadi Kak Gema udah berbagi. Mungkin Kak Winnie, maksudnya agak telat mungkin kali ya. Jadi nanti Hmm. bisa dilihat rekamannya di YouTube ya, Mas Betul. Andit. Nanti linknya akan diberikan oleh Mas Andit. Mhm. Nah, kalau saya boleh berbagi nih Kak Winnie Ya. sedikit, memang ini sih capek ya malam-malam. Jadi eh saya akan menciptakan waktu, bukan mencuri waktu, tapi Hmm. memang saya ciptakan waktu khusus adalah waktu buat saya istirahat dan saya minta ke anak-anak. Jadi jam 10 biasanya atau jam 11 itu saya tidur dan saya minta ke anak-anak, Umi mau tidur, jangan diganggu ya, kalian main dulu di sana biar saya fresh. Jadi kalau maksudnya itu pas malam ketemu suami itu masih bisa ngomong bareng, masih bisa Oh, gitu loh sama pasangan gitu. Itu sih. Jadi saya menjaga stamina buat suami gitu. ya. Jadi salah satu strateginya itu ya bisa tidur dulu di waktu tertentu supaya kemudian bisa dialokasikan waktu untuk pasangan di malam harinya. Karena tadi ini konteksnya malam udah ngantuk gitu ya. Nah, berarti gimana caranya supaya pas malam masih ada energi, kurang lebih seperti itu. Pak tadi Kak Gema juga sudah berbagi mengalokasikan waktu Buat keluar asyik ya. bersama dan itu sudah dikasih tahu sama anaknya. Papa dan Mama mau keluar dulu ya. Oh, mau kerja bareng ya? Iyain dulu aja karena memang itu tujuannya buat kalian juga kok. Kalau Papa Mama happy, kalian juga pasti terurus dengan baik kurang lebih seperti itu. Wah, ini mungkin teman-teman ada yang merespon kan di sini. Coba kita cek. Oke, tuh terima kasih Kak Miki dari Kak Winnie katanya. Oke. Sip, terima kasih teman-teman semua. Kita applause dulu dong buat kebersamaannya malam hari ini. Seru ya Kak Miki malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Semoga nanti di kesempatan selanjutnya teman-teman semakin nyaman menjadikan ruang ini sebagai ruang berbagi supaya kita bisa saling menginspirasi, saling menyemangati bahwa segala keseruan di usia dini khususnya. Kebetulan saya juga lagi jadi ayah usia dini nih, lagi asik nih 2 bulan ini dengan aroma minyak telon dan sebagainya. Seru lah. Nah ini jadi senang gitu mendengar teman-teman yang berbagi malam hari ini. Oke, silakan yang mau difoto bersama boleh dibuka kameranya sambil Kak Miki. Silakan. Ada kesimpulan apa Kak Miki dari obrolan kita berbagi malam hari ini? Silakan. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah berbagi. Maka kesimpulan yang bisa saya ambil di sini adalah waktu yang sedang kita jalani itu kondisinya selalu berubah-ubah. Jadi temukan yang terbaik
yang sesuai dengan kondisi kita. Nggak perlu saklek, misalkan aku kemarin begini, sekarang kok jadi begini, kemudian jadi stres sendiri. Nggak Ya. apa-apa ya. Memang hidup itu ya dinamis. Nanti akan ada masanya itu kembali lagi kok seperti itu. Gitu, Mas Andi. Iya, itu adalah sebuah ucapan yang sangat mudah diucapkan ya Kak Miki, walaupun menjalaninnya ya dijalanin gitu. Makanya kita ada ruang berbagi nih teman-teman supaya bisa saling berbagi ya apa yang sedang kita rasakan bersama. Terima kasih teman-teman semua. Bener nih, cuma kita berempat aja sama Ade Bayida Kak Diana nih. Kalau enggak ya udah beneran kita berlima aja nih yang foto nih ya. Oke. Oh, Kaneli. Wah, masa Abid nggak difoto? Wah, ini Bapak Romi juga sudah ikutan sekalian. Sini Bapak Romi. Nah, ini kayaknya kameranya Kak Fardan ini terbaru nih kayaknya. Saya ini akhir-akhir ini kalau ada kamera-kamera terbaru nggak kebuka ini di layar saya yang gawainya dari tahun 2011 ini ya. Mohon maaf ya Kak Fardan yang mungkin sudah perlu diupdate yang ada di rumah saya ini. Baiklah, terima kasih teman-teman semua buat kebersamaannya. Kita foto dulu. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Kak Diana goyang. Kita foto saya lagi. Ya, saya lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya malam hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai kita ketemu lagi di ruang berbagi homeschooling usia dini yang selanjutnya. Dan yang terdekat jadwal adalah tadinya memang benar teman-teman semua besok buat teman-teman yang bisa mengakses kelas manajemen keseharian homeschooling tadinya ada webinar tematik. Tapi kemudian karena situasi dan kondisi kami putuskan untuk menunda seminggu lagi. Jadi minggu depan hari Sabtu tanggal 18 akan ada webinar manajemen keseharian homeschooling buat teman-teman yang ingin mendalami lagi bagaimana inspirasi dari rumah inspirasi dalam menjalani keseharian homeschooling dalam kelas manajemen keseharian homeschooling bisa mengikuti kelasnya. Yang sudah bisa akses jangan lupa buka-buka kelasnya karena di sana banyak sekali tips-tips terkait dengan manajemen keseharian homeschooling. Lalu yang terdekat juga ada nanti ruang berbagi homeschooling usia sekolah tapi masih di 2 minggu lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bagi teman-teman peserta jam start usia dini, selamat menikmati hari-hari di kebersamaan di jam startnya. Nikmati setiap modul-modulnya. Semoga kemudian bisa membuat teman-teman semakin bisa melihat bahwa homeschooling usia dini itu ya memang sesederhana itu, tetapi jalaninnya, nah itu harus kita jalani bersama-sama dengan hati bahagia. Terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Nah ini ya. Tatapan mata yang menyala dan tajam, menghirup udara pagi, suasana yang paling saya demen. Waktu kita memang hanya 24 jam. Yuk dikelola sambil terus nikmati setiap momen. Sampai kita ketemu sahabat semua di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sehat-sehat. Thank you Kak Miki. Terima kasih ya. Ya.